Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Buddhisme dan kita akan membahas tentang Kitab Suci Tripitaka. Setelah kemarin beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam eh, ajaran-ajaran atau eh, hal-hal teologis di agama Buddha, di agama Buddhisme. Sekarang kita akan membahas tentang landasannya. Salah satu landasan fundamental dalam ajaran agama yaitu adalah kitab suci. Dan kali ini kita akan membahas tentang kitab suci Tripitaka yang ada di dalam agama Buddha. Kitab suci agama Buddha itu disebut Tipitaka atau Tripitaka, seperti yang sudah kita bahas di beberapa waktu sebelumnya ya. Tipitaka itu dari bahasa Pali dan Tripitaka itu dari bahasa Sanskrit, bahasa Sanskerta, yang berarti tiga keranjang. Ti atau tri itu tiga, pitaka itu adalah keranjang. Kenapa disebut keranjang? Karena keranjang di sini berarti wadah atau kumpulan. Nah, ketiga kumpulan tersebut adalah kumpulan ajaran tentang Winaya, Sutta, dan Abhidhamma. Tiga poin inilah yang menjadi tiga isi dari keranjang tersebut. Jadi keranjang pertama itu adalah Winaya Pitaka, yang kedua adalah Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Winaya itu berisi disiplin moral, Sutta berisi khotbah, dan Abhidhamma berisi doktrin-doktrin, filsafat, dan juga metafisika yang akan kita bahas di slide selanjutnya secara lebih detail. Secara umum, kitab suci ini berisi ajaran Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dhamma. Jadi setelah Siddhartha Gautama itu mencapai pencerahan atau mencapai bodhi, itu dia memiliki waktu 45 tahun untuk mengajarkan Dhamma kepada masyarakat sekitar, kepada murid-muridnya. Dan ajaran-ajaran tersebut yang diajarkan oleh Buddha, oleh Sang Buddha, itu dibukukan ke dalam buku-buku dalam satu kitab, bukan dalam satu kitab, dibukukan menjadi Tripitaka. Oh ya, perlu dipahami di awal sini bahwasanya konsep kitab suci yang ada di dalam Buddha itu cukup berbeda dibandingkan kitab suci yang ada dalam Al-Quran, karena mereka tidak berbentuk satu. Kalau Al-Quran kita tahu dia berbentuk satu mushaf yang diwahyukan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan berarti yang wahyu itu adalah Al-Quran itu sendiri. Adapun Tripitaka, model pewahyuannya tidak seperti itu, karena memang mereka bukan agama samawi, jadi tidak mengenal konsep wahyu, dan yang kedua mereka juga bahasanya meyakini atau yang diajarkan itu adalah, jadi wahyu itu atau pencerahan tersebut itu adalah dalam bentuk Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu sendiri itu adalah wahyu. Nah, itu bahasanya mungkin bukan wahyu ya. Sang Buddha itu sendiri adalah pencerahan itu, lalu memberikan ajaran-ajarannya kepada umatnya untuk mencapai pencerahan, untuk mencapai bodhi, atau untuk mencapai Buddha itu sendiri, seperti itu. Jadi mungkin kalau mau yang agak-agak nakal ya, ini lebih dekat dengan konsep kitab suci yang ada di dalam Kristen ya, karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi wahyu itu adalah dalam bentuk pribadi Yesus. Adapun Alkitab itu adalah cara para murid-muridnya, cara para rasul-rasul untuk menceritakan bagaimana atau menceritakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus. Itu. Jadi sama seperti yang ada di Buddha. Nah, secara garis besar Tipitaka dibagi ke dalam 3 bagian. Kita tidak akan membahas banyak tentang bagian-bagian ini, cukup secara global saja ya. Yang pertama adalah Winaya Pitaka yang berisi tata tertib para biku dan bikuni. Sutta Pitaka berisikan khutbah-khutbah Sang Buddha, dan juga Abhidhamma Pitaka berisikan tentang ajaran metafisika dan ilmu kejiwaan. Mari kita bahas secara lebih detail ya. Winaya Pitaka terdiri dari 3 bagian, yaitu ada Sutta Vibhanga, Khandaka, dan Pariwara. Nah, Sutta Vibhanga ini adalah peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni beserta kisah-kisah kejadian yang
melatar belakangi adanya peraturan-peraturan tersebut. Nah, kitab ini berisi Biku Wibanga. Jadi di dalamnya itu ada 227 peraturan untuk biku dan bikuni Wibanga yang berisi 311 peraturan untuk bikuni. Lalu kitab Khandaka itu ada 2 bagian, yaitu Mahawagga dan Sulawagga. Keduanya berisi tentang upacara dan peraturan bagi para biku serta tata cara menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Apabila ada biku yang melanggar, yang melakukan pelanggaran yang ada di Sutta Wibanga, maka bahasanya hukumannya atau cara untuk menebusnya itu ada di kitab kedua ini, yaitu kitab Khandaka. Adapun yang terakhir adalah kitab Pariwara, yaitu adalah ringkasan pengelompokan peraturan-peraturan winaya yang disusun dalam bentuk tanya jawab yang digunakan dalam pengajaran dan juga ujian. Jadi ini seperti intisari atau khulasoh dari 2 kitab yang sebelumnya, dari 2 bagian yang sebelumnya, tapi bentuknya adalah tanya jawab Q&A. Jadi lebih lebih praktis dan lebih sistematis ya, karena digunakan untuk pengajaran dan juga untuk ujian. Ujian khususnya untuk biku dan bikuni ya. Jadi kitab Winaya Pitaka ini cukup khusus bagi biku dan bikuni. Lalu selanjutnya Sutta Pitaka. Sutta Pitaka ini terdiri dari 5 kumpulan yang disebut Nikaya, dan Sutta Pitaka ini berisi khotbah ya, khotbah-khotbah. Nah, ini yang sering dipakai atau yang sering dikutip yang sering dijadikan rujukan dalam pembelajaran Buddha atau dalam tata cara hidup umat Buddha itu ada di Sutta Pitaka. Dan itu ada 5 kumpulan yang setiap kumpulannya disebutnya Nikaya ya. Nanti akan banyak bertemu, makanya kalau ada kutipan-kutipan itu biasanya rujukannya ke sini, bisa Majjhima Nikaya, bisa Anguttara Nikaya, Khuddaka Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Dirgha Nikaya. Kita lihat ya masing-masing di situ sutta, di situ ada sutta. Sutta itu kalau itu seperti bagian atau kitab ya. Kalau di dalam Islam mungkin surah. Seperti surah. Jadi ada 34 surah gitu kan ya, atau 34 kitab kalau pakai bahasa Bible ya. Jadi kalau di Bible kan ada kitab Matius, Markus, ada kitab Kisah Para Rasul gitu kan ya. Nah, jadi ada 34 poin di sana. Ada di Majjhima Nikaya ada 152, lalu selanjutnya kita lihat ada 7.762, ada di Anguttara Nikaya ada 9.577 dan Khuddaka ada 18 kitab. Nah, ini semua itu adalah khotbah-khotbah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada masyarakat dan kepada murid-muridnya. Karena itu, jadi kenapa kok banyak? Karena selama 45 tahun khotbah yang dilakukan itu banyak sekali dan di berbagai tempat, masih di India tentunya, di berbagai tempat tentu banyak yang mendengarnya dan banyak yang merekamnya, baik dalam bentuk lisan maupun akhirnya nanti akan dituliskan dalam kitab ini ya. Abhidhamma Pitaka yang terakhir itu adalah bagian Pitaka terakhir yang berbicara tentang uraian filsafat Buddha Dharma yang disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang ilmu seperti ilmu jiwa, logika atau mantik ya, etika, ini seperti tasawuf dan metafisik. Kitab ini terdiri dari 7 buah yang disebut pakara. Kalau tadi di atas namanya Nikaya, kalau yang di sini namanya pakara, yaitu ada Dhammasangani, Wibanga Pakara, Datukata Pakara, Ugalapannati Pakara, Katawattu Pakara, Yamaka Pakara, dan Patana Pakara. Sebenarnya kalau nyebutnya itu Patana gitu ya. Patana Katara, Katawattu Pakara. Ini kitab-kitab yang berisi tentang filsafat, logika, dan segala macam. Jadi kalau ketika ada yang ingin berbicara atau meneliti tentang filsafat filsafat kebudayaan, nah itu harusnya rujukannya di yang bagian ini gitu. Nah, ini gambarannya ya secara umum ya. Kita lihat di sini, lihat ada segini banyak bukunya. Jadi di Winaya Pitaka ada 5 buku, di Sutta Pitaka ada 5 collection. Ingat ya, di sini bukan 5 buku ya, tapi 5 collection. Jadi ada 5 kumpulan buku. Nah, lalu di Abhidhamma Pitaka itu ada 7 buku. Di sini kita lihat ada Khuddaka Nikaya sendiri itu ada 15 buku. Nah, jadi ada sini. Nah,
Jadi seperti itu. Jadi modelnya memang Tripitaka itu bukan satu mushaf ya, tapi dia kitab-kitab yang banyak sekali. Makanya ketika saya pergi ke STAB Kertarajasa Malang ya, ketika beliau menjelaskan kenapa kalau di dalam Buddha itu ketika dilantik, kan kalau dalam Islam kan ketika dilantik jadi anggota DPR misalnya atau jadi presiden itu ditaruh Al-Qur'an di atas kepalanya. Begitu juga dengan orang di Amerika ya, itu dengan apa namanya? Bible gitu. Tapi kalau misalnya orang Buddha bagaimana? Karena kitab mereka segini banyaknya, mereka nggak satu kitab aja gitu. Jadi banyak banget gitu kan ya. Masa ditaruh semuanya? Padahal itu jumlahnya aja banyak sekali. Berapa jumlahnya? Setelah ini akan kita tahu gitu ya. Karena memang ini banyak sekali kitab mereka karena dalam rentang yang cukup panjang ya masa penulisannya yang akan kita bahas kemudian. Nah, ini secara apa namanya? Secara garis besarnya ya. Jadi isi-isinya itu apa saja gitu di setiap tadi. Nah, ini kita lihat ini adalah kumpulan Pitaka ya. Jadi kalau dalam bahasa Pali yang ditulis dalam bahasa Pali itu total ada 8.000 halaman. 8.000 halaman kitab. Kita bisa lihat yang di atas ini adalah kitab-kitab Tripitaka, begitu juga yang di sini yang di dalam kuil ini ya. Jadi segini banyak kitabnya. Gitu. Jadi kalau mau ditaruh di atas kepala ketika pengukuhan kok kayaknya ribet juga gitu kan ya. Gitu. Apakah Tripitaka ada yang berbahasa Indonesia? Ada. Jadi nanti ya kita lihat nanti ada linknya bisa antum lihat untuk melihat bagaimana sih Tripitaka yang di dalam bahasa Indonesia. Nah, sejarah penulisan Tripitaka ya. Terdapat dua versi, yaitu ada Tipitaka yang isinya bahasa Pali. Jadi bukan cuma namanya yang pakai bahasa Pali ya, tapi isinya juga berbahasa Pali, dan Tripitaka yang di dalamnya menggunakan bahasa Sanskerta. Tipitaka digunakan oleh aliran Theravada dan Tripitaka digunakan oleh aliran Mahayana. Theravada ini juga kalau bahasa kita belajar sejarah dulu Hinayana ya. Jadi ada Hinayana, Mahayana. Itu. Nah, dalam penyusunan dan penulisannya terdapat sidang sangha. Ini kalau dalam bahasa lainnya adalah konsili pertama hingga keempat untuk merumuskannya. Jadi para arahat itu ya kayak biku atau bahkan mereka yang sudah mencapai kalau dalam definisi aslinya mereka sudah terlepas dari hawa nafsunya, baik mereka yang pernah bertemu dengan Sang Buddha atau murid-muridnya dari Sang Buddha atau apa namanya cucu dari muridnya Sang Buddha. Nah, mereka berkumpul untuk merumuskan penulisan dari kitab suci tersebut, mana yang kata Sang Buddha, mana yang bukan. Nah, konsili pertama ini diadakan 543 Masehi. Jadi pada tahun 543 sebelum Masehi, mohon maaf. Di sebelum Masehi atau 3 bulan setelah wafatnya Sang Buddha dan apa namanya di di bawah prakarsa Raja Ajata I. Gitu kan ya. Jadi ada 500 arahat untuk mengulang Winaya Pitaka dan ada ini Ananda yang mengulang Sutta Pitaka. Dan Ananda ini adalah salah satu apa namanya? Murid dari Sang Buddha ya. Jadi makanya dia yang diminta untuk mengulang Sutta Pitaka. Jadi khotbah-khotbahnya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kurang lebih 100 tahun yang setelah yang konsili pertama, jadi belum ditulis ya, dari 1 sampai 3 ini nanti belum ditulis. Jadi masih apa namanya bahasanya, kalau kayak dalam Al-Qur'an tuh kayak talaki gitu ya. Jadi bersama-sama terus habis itu saling apa namanya? Saling sharing hafalannya atau apakah ini benar atau apakah ini salah, sama-sama mencari kebenaran gitu kan ya. Jadi belum ditulis. Nah, di konsili kedua juga itu 100 tahun setelah itu dan berlangsung selama 4 bulan ya. Jadi dilakukan pengulangan Winaya Pitaka dan Sutta Pitaka juga. Seperti ini. Ini nanti ada perbedaan penafsiran yang akhirnya menjadi cikal bakal adanya Mahayana dan Theravada sekarang. Lalu konsili ini terakhir berlangsung tahun 443 sebelum Masehi. Jadi termasuk tua ya ajaran agama Buddha ini. Lalu kayak konsili 3 itu juga dihadiri oleh 1.000 arahat. Arahat tadi adalah mereka yang sudah terlepas dari hawa nafsunya atau mereka yang sudah atau bahasa gampangnya adalah mereka orang-orang suci yang ada di agama Buddha yang mereka apa namanya
tidak terpengaruh dengan urusan-urusan duniawi. Karena kalau terpengaruh dengan urusan duniawi seperti kita belajar di mustalahul hadis ya, itu berbahaya. Kalau misalnya seorang rawi itu ada qasdus syuhrah ya, nah, bahasanya gitu. Qasdus syuhrah, apa namanya, pengen mencari sesuatu kemasyhuran, ingin menunjuk apa, ingin memikat sesuatu atau condong kepada kelompok tertentu. Nah ini, jadi hafalannya atau, apa namanya tuh, eee, ya hafalannya atau ingatan mereka terkait dengan isi-isi kitab suci dan khotbah-khotbah tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang suci, gitu. Lalu selanjutnya Konsili 3 diadakan tahun 249 sebelum Masehi, itu itu sekitar 230 tahun ya setelah sidang pertama, itu apa namanya, disponsori oleh Raja Asoka, yaitu raja, eee, Buddha terbesar di India, yang akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, lalu tujuan sidang itu adalah untuk melindungi kemurnian ajaran dan diulang ajaran Abhidhamma sehingga lengkap Tipitaka-nya. Jadi di dua konsili yang pertama itu fokus pada Winaya Pitaka dan Sutta Pitaka. Di konsili ketiga baru ada Abhidhamma Pitaka. Nah, konsili keempat itu diadakan pada tahun 83 sebelum Masehi. Dan kita lihat di sini, ini pertama kalinya disalin di daun pohon palem. Jadi akhirnya yang ajaran dari awal itu berbentuk lisan, turun-temurun secara lisan, kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Seperti yang ada di gambar ini adalah salah satu yang ditemukan. Jadi apa namanya, inskripsi ya. Jadi tulisan-tulisan, apa namanya, Tripitaka yang ada di dalam, maksudnya di helaian pohon palem ya. Kalau di dalam Islam kan ada menulis Al-Quran di pohon kurma, di pelepah pohon kurma atau di kulit-kulit binatang. Nah, di dalam Buddha juga ada seperti ini. Jadi ini yang ditemukan yang bahasanya yang cukup otentik ya. Meskipun ya tentu otentiknya itu merujuknya tidak ke zamannya Sang Buddha, tapi pada zaman-zaman ini, pada zaman kurang lebih 83 sebelum Masehi sampai ke sini, seperti itu. Mungkin itu saja pertemuan kita pagi hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana sih kitab suci mereka. Apakah mereka mengimani? Iya, mereka mengimani kitab suci, meskipun tentu iman mereka tidak seperti di dalam Islam ya. Kalau dalam Islam kita percaya satu kitab saja, tapi kalau mereka punya banyak kitab dan itu tadi sesuai dengan tema-temanya ya. Ada yang berbicara tentang filsafat, ada yang berbicara tentang khotbah-khotbahnya, ada yang berbicara tentang peraturan-peraturan seperti itu. Dan nanti apa namanya, slide ini bisa di-download di link yang ada di deskripsi. Dan untuk apabila teman-teman ingin melihat ya, mau melihat, mau mendownload tentang apa namanya, Tripitaka yang berbahasa Indonesia, silahkan bisa download di dua link ini. Jadi kalau sudah dapat apa namanya, sudah dapat file ini, bisa diklik saja di apa namanya, di dua situs di akhir ini. Itu saja. Terima kasih. Ini juga bacanya ini Danyawadaha ya, yang artinya juga terima kasih. Oke, syukron. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.